Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka kitab kita saudara. Mari kita lihat dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan ini, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, damai sejahtera Tuhan memberi ketenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang hidup dengan kekhawatiran, kebingungan, dan kecemasan yang membuat mereka kehilangan ketenangan dan ketentraman di dalam hidup. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, mari kita melihat arti damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera adalah kondisi ketenangan dan ketentraman dalam pikiran, hati, dan jiwa kita yang diberikan oleh Tuhan sebagai hasil dari iman dan kepercayaan kita kepadanya. Damai sejahtera Tuhan lebih dari sekadar ketenangan yang diberikan oleh dunia. Saudara, ini adalah kedamaian yang bersifat abadi dan dapat dipercayai. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan, Ia memberikan damai sejahtera kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus, Bapak Ibu, adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus, saudara, membantu kita untuk memahami kehendak Tuhan dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan damai sejahtera. Kita perlu membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, untuk mendapatkan damai sejahtera Tuhan, kita perlu menjauhkan diri dari kekhawatiran dan kecemasan yang tidak perlu. Tuhan memberikan jaminan bahwa Ia akan mengurus segala kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan yang keempat, saudara, untuk menjalani hidup dengan damai sejahtera, kita perlu mengenal Tuhan dengan lebih baik, yaitu melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Kita perlu membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat merasakan kedamaian dan ketenangan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan, Ia memberikan damai sejahtera yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Kita perlu membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, menjauhkan kita dari kekhawatiran dan kecemasan yang tidak perlu, dan mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Kalau kita memiliki damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita, saudara, kita dapat menjadi saksi bagi orang lain, dan kita juga bisa membantu orang lain agar mereka juga tidak merasa cemas dan khawatir dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami dapat mempelajari tentang damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa agar Roh Kudus senantiasa membimbing hidup kami, sehingga kami dapat merasakan kedamaian dan dapat merasakan ketenangan di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah, berikanlah kami kekuatan
agar Tuhan menjauhkan kami dari kekhawatiran dan kecemasan yang tidak perlu. Di dalam nama Yesus, amin.